يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله. Oke, kita satu hal yang perlu kita sepakati sama-sama kawan-kawan ya. Kita punya pandangan yang sama bahwa Ramadan ini bukan sekedar bulan puasa biasa. Bukan sekedar Allah tuh nyuruh kita jangan makan dan minum selama sekian jam dari mulai subuh sampai maghrib. Akan tetapi Ramadan ini juga sebagai bulan tempaan, bulan pendidikan, tarbiyah. Untuk apa? Untuk membersihkan hati. Jadi kalau puasa fisik mungkinnya membersihkan lambung, usus, dan sebagainya. Tapi ruhiyahnya juga ternyata Ramadan punya fungsi yang luar biasa, nggak kalah dahsyat. Bisa dibilang bulan Ramadan ini bulannya healing banget. Ngehealingnya lahir batin bahkan. Bukan hanya healing fisik tapi juga ngehealing batin. Ya. Karena banyak penyakit-penyakit yang lewat wasilah saum itu jadi sehat. Dan semoga lewat wasilahnya saum juga banyak penyakit-penyakit mental kita juga yang bisa disembuhkan insya Allah. Karena memang Ramadan ini sebagai bulannya tarbiyah. Bulannya kita ditempa. Kan namanya pendidikan mah berat ya. Kan diklat pendidikan dan latihan gitu. Itu sesuatu yang memang penuh kedisiplinan. Kawan-kawan mungkin dulu pernah ikut kayak LDKS kayak gitu ya. Latihan dasar kepemimpinan. Itu kan kedisiplinannya sangat tinggi. Diatur bagaimana cara makan, cara berdiri, cara duduk dan sebagainya. Itu kan dipaksa. Artinya dilatih, dibiasakan. Agar apa? Agar terbiasa itu lama-lama menjadi karakter. Nah, setiap tahun Allah ngasih training sama umat Islam. Biar apa? Biar pengembangan karakternya bertahan. Ya, jadi Ramadan ini satu bulan yang untuk memaintenance 11 bulan berikutnya. Agar karakter kita ini bertahan. Ya. Untuk membersihkan hati, agar kolbu kita ini terbebas dari segala rasa yang bikin sakit, ya. Jadi penyakit hati itu kan bukan hanya sekedar hasad, dengki dan sebagainya, tapi menyimpan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh kolbu kita, itu juga bisa menyebabkan penyakit. Ya, kawan-kawan. Jadi ini adalah suatu proses tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Penyucian dari apa? Dari emosi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, sebetulnya penamaan emosi positif negatif ini hanya labeling saja ya kawan-kawan. Biasanya kita menyebutkan emosi itu emosi negatif kalau rasanya tidak menyenangkan. Dan kita menyebut suatu emosi itu emosi positif kalau rasanya menyenangkan. Ya, seperti senang, gembira, bahagia gitu ya. Itu biasanya kita sebut emosi positif. Tapi meskipun demikian, kawan-kawan sebetulnya itu hanya penamaan saja gitu ya, hanya penamaan oleh manusia gitu. Sejatinya semua emosi itu baik dan tidak ada yang salah dengan emosi. Karena emosi itu adalah sinyal atau tanda bahwa kita sedang merasakan sesuatu. Itu sinyal dari tubuh kita bahwa kita mungkin merasakan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Makanya muncul rasa marah, sedih, dan sebagainya. Dan itu rasa-rasa nggak nyaman itu biasanya kita kelompokkan dan kita sebut dengan emosi negatif. Nah, emosi-emosi ini yang perlu kita bersihkan, disucikan. Karena
emosi-emosi ini kalau dibiarkan terus di dalam kolbu kita akan membuat kolbu kita sakit. Ya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di situ, itu perlu dilepaskan, perlu dibuang. Makanya proses tazkiyatun nafs ini perlu kita kita kaji lebih dalam. Karena kenapa? Jangan-jangan selama ini kita masih jauh dari proses tazkiyatun nafs ini. Kita sering dengar proses penyucian jiwa, tapi di sisi lain juga di saat yang bersamaan kita masih sering menyimpan marah, kesel, jengkel ya. Gak jauh-jauh biasanya sama orang-orang sekitar, sama keluarga sendiri ya, sama pasangan, sama anak-anak, sama mertua, sama kakak, sama adik, atau siapapun lah orang di sekitar kita. Jadi bukannya proses dibersihkan, tapi malah kita sendiri yang mengotori ternyata. Dengan apa? Menyimpan rasa kecewa, jengkel dalam waktu jangka panjang. Bahkan kejadian yang sudah bertahun-tahun masih kita simpan dengan apik. Kejadian yang tahun-tahun lalu masih dibahas. Kamu ingat gak, Mas? Kejadian 6 tahun lalu. Waktu di sini kamu begini. Wah. Itu kan berarti rasa marahnya itu disimpan. Kecewanya, sedihnya dan sebagainya itu disimpan. Tidak dilepaskan. Sehingga ternyata kita sendiri yang mengotori jiwa kita, yang merusak jiwa kita. Dan selama ini kita menganggap bahwa kita tersakiti ini karena orang lain. Karena pelakunya orang lain. Ya enggak kawan-kawan. Dan kita nyalahin orang lain. Nah inilah kadang yang bikin kita semakin babak belur ya, semakin kacau balau. Sudahlah tersakiti, kita nyalah-nyalahin orang lagi. Nah itu bikin semakin berat nih. Proses tazkiyatun nafsnya akan semakin sulit. Nah selanjutnya nih ya, kenapa penting menyucikan jiwa gitu ya? Karena dalam Al-Quran disampaikan, jadi Allah itu mengilhamkan sukma keburukan, sukma kebaikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah tuh mengilhamkan sukma fujur dan sukma takwa. Ya, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasah. Jadi sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Jadi kalau kita membersihkan diri kita, jiwa kita, itu kita akan jadi orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang mudah memaafkan, mudah melepaskan jengkel, dan mudah merelakan, melepaskan hal-hal yang tidak perlu digenggam, itu orang yang beruntung. Jadi luar biasa nih. Jadi kalau Al-Quran sudah menyebutkan beruntunglah, wah itu Masya Allah. Jadi ini satu punya poin besar, poin penting. Penyucian jiwa itu hal yang membuat kita beruntung hidup di dunia ini. Karena memang tugas kita yaitu membersihkan jiwa kita dari segala kekotoran itu. Dan bukankah setiap hamba itu ingin kembali kepada Tuhannya dalam kondisi jiwa yang bersih, jiwa yang suci, jiwa yang udah gak ada marah lagi sama Robnya, jiwa yang udah gak ada komplain lagi sama Robnya tentang takdirnya kenapa harus begini. Jiwa yang sudah menerima bahwa oh ya Allah ini takdir darimu. Udah tuh bersih tuh. Tapi orang-orang yang mengotorinya, nah itu orang-orang yang merugi. Jadi ketika manusia itu mengotori hatinya dengan segala sampah-sampah emosi yang bukannya dibuang malah disimpan, gitu ya. Nah itulah kerugian. Ruginya apa? Contoh deh kawan-kawan, ketika kawan-kawan marah sama seseorang, kesal sama seseorang atau siapapun lah, yang hatinya gak nyaman, tidurnya gak nyenyak, yang makannya gak enak siapa? Kita atau dia, orang yang sudah bikin kita marah? Ya gak kawan-kawan?
Misalkan ada seseorang yang bikin Anda sakit hati. Anda marah. Anda simpan marah itu. Ya. Marah itu kalau disimpan lama, itu jadi kotoran. Yang rugi kita, kawan-kawan. Ya enggak? Itu kan sampah emosi yang perlu dikeluarkan. Segala sesuatu yang masuk ke dalam diri kita, itu perlu diproses. Dan setelah itu perlu dikeluarkan. Karena kalau enggak, itu jadi sampah yang bikin kotor. Semua emosi apapun perlu diproses, perlu diterima dengan baik oleh diri kita. Maka ketika seseorang membersihkan jiwanya, dia beruntung. Tapi orang-orang yang mengotorinya, artinya yang membiarkan sampah-sampah itu ada di dalam kolbunya, nah itulah orang yang merugi. Bertahun-tahun memendam kesedihan, memendam kejengkelan, rasa marah, mengingat luka masa lalu yang gak beres-beres. Yang rasanya kalau kita ingat itu rasanya pengen matahin leher itu orang. Artinya yang rugi kita, yang capek kita, yang lelah batinnya kita. Karena kenapa? Karena kita menyimpan kotoran itu dalam diri kita. Kebayang deh, kalau Anda nggak makan, Anda makan seminggu tapi nggak BAB. Gimana rasa perutnya? Anda minum tapi nggak pipis-pipis 3 hari. Gimana rasa perutnya? Enak nggak kawan-kawan? Anda nafas, tarik nafas terus tapi nggak dikeluarin. Gimana rasanya? Nggak enak, ya nggak? Sesak. Perutnya begah, sakit, dan akan menyebabkan penyakit. Makanan saja, sesuatu yang masuk itu perlu diproses dan dilepaskan. Karena kalau enggak, yang rugi kita, yang sakit kita, yang bahaya kita. Karena sesuatu itu memang punya sirkulasi, kawan-kawan. Apa yang Anda minum, ambil yang baiknya, yang tidak dibutuhkan lagi zatnya dibuang lewat urin. Kan gitu ya? Kawan-kawan mungkin yang dulu belajar IPA juga pasti paham ya. Siklus pernafasan juga sama, ada yang masuk, ada yang dikeluarkan. Itu sunatullahnya. Jadi biar seimbang. Termasuk juga harta yang kita terima, seperti gaji dan sebagainya. Itu perlu dikeluarkan juga. Ya. Karena biar apa? Biar seimbang. Karena memang keseimbangan hidup itu ya begitu, sunatullahnya begini. Harta yang masuk itu bukan sepenuhnya punya kita. Ada hak orang lain. Makanya di dalam Islam ada zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Bahkan sampai wakaf gitu. Karena apa? Untuk katanya fungsinya sedekah, zakat, infak itu buat apa? Untuk mensucikan harta kan? Ya enggak? Membersihkan harta. Jadi sebenarnya ketika proses mengeluarkan, melepaskan itu proses penyucian, pembersihan. Ada orang yang pelit banget, nggak mau sedekah, nggak mau infak. Ya it's okay. Tapi Allah paksa dengan zakat, ya nggak? Zakat itu kenapa sifatnya wajib? Karena kenapa? Memang ada sesuatu yang perlu dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan. Karena kalau enggak, nah, ada efeknya. Sehingga orang yang nggak pernah sedekah, nggak pernah infak, itu akan dipaksa. Minimal lewat zakat harus ngeluarin hartanya. Untuk membersihkan. Ya enggak? Jadi orang-orang yang seperti itu tetap dipaksa sama Allah untuk apa? Untuk membersihkan hartanya. Dan kalau kita mau sering-sering membersihkan harta ya berarti banyak-banyaklah sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Karena proses masuk dan keluar itu sebuah, kalau di istilah psikologi itu ya hemostasis, keseimbangan. Biar apa? Biar balance hidup kita. Seimbang. Begitupun emosi yang datang itu perlu kita lepaskan ketika emosi itu memang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Emang marah? Boleh Bun, boleh. Akan tetapi setelah masuk ya diproses lalu lepaskan. Jangan disimpan, aduh kelakuannya dia diingat-ingat, terus perilakunya, perbuatannya segala macam nempel terus di pikiran kita.
Ya nggak kejadiannya satu kali, tapi kita ulang-ulang terus di pikiran kita rekam lagi di pikiran kita hidupkan, kita rawat pikiran itu sehingga marahnya yang tadinya kecil jadi besar. Itu kan kita sendiri yang mengotorinya. Menyimpan marah dalam waktu yang lama itu capek loh kawan-kawan. Akan sangat melelahkan. Ya. Belum lagi dampaknya terhadap kesehatan fisik dan mental. Jadi emosi-emosi tadi gitu ya. Sebetulnya semua emosi juga ya sesuatu yang bisa mempengaruhi. Baik emosi positif dan negatif itu bisa berpengaruh. Orang-orang yang hatinya lapang, tenang, mudah memaafkan, dia biasanya hidupnya tenang tuh, damai. Dan orang-orang yang mudah memaafkan biasanya sehat. Orang-orang yang batinnya lapang gitu ya, itu biasanya mereka cenderung lebih sehat. Karena kenapa? Ketika manusia gitu ya melakukan hal baik, hal yang menenteramkan, yang menyenangkan, itu udah di dalam tubuh kita keluar hormon-hormon yang membuat kita menjadi juga tenang, menjadi bersemangat, menjadi tenang. Biasanya disebut dengan hormon cinta tuh serangkaiannya banyak hormon-hormonnya. Kayak dopamin, oksitosin, dan sebagainya. Itu kalau hormon itu keluar, kita bisa merasakan dalam tubuh itu kayak ringan gitu. Kayak tenang. Nah jadi memang berpengaruh baik emosi yang positif, kita sebut positif, maupun emosi yang mungkin kita rasa nggak nyaman. Begitupun juga dengan emosi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, itu juga pengaruh. Kawan-kawan di saat merasakan marah, jengkel, dan kesel, itu terjadi perubahan fisik nggak? Ada pengaruhnya terhadap fisik. Lihat Anda ketika marah, bagaimana nafasnya? Lebih cepat apa lebih lambat? Lebih cepat. Panjang-panjang nafasnya atau pendek-pendek? Apakah gini? Atau gitu? Ya, enggak. Ada perbedaan. Pengaruh sama fisik. Ngos-ngosan ya. Kalau ngos-ngosan gitu nafasnya kira-kira denyut jantungnya melambat atau lebih cepat? Bekerjanya lebih ringan atau lebih berat? Nah, gitu kawan-kawan. Ya, lebih cepat, lebih berat. Kalau hal itu terjadi sesekali it's okay. Atau sebentar nggak apa-apa. Tapi kalau marahnya denyut jantungnya bekerja cepatnya dalam waktu lama, kira-kira akan ada gangguan nggak nanti? Ya nggak, pasti mengganggu kinerja ya, kinerja jantung kita. Maka memang rasa marah ini, sedih, jengkel dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Belum lagi kalau sudah mulai keluar namanya hormon kortisol, hormon stres tuh. Ya. Kan kita nih di atas anak ginjal tuh ya, di atas ginjal tuh ada namanya hormon anak ginjal tuh. Itu hormon tempat keluar stres tuh. Kayak adrenalin di situ keluar. Jadi eh, setiap sesuatu yang Allah ciptakan ada manfaatnya gak sih? Ada. Allah itu tidak akan menciptakan sesuatu yang sia-sia. Gak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Terus kenapa Allah menciptakan hormon stres segala kalau memang itu buruk pengaruhnya sama manusia? Nah mungkin ada pertanyaan kayak gitu ya. Terus kenapa Allah ngapain nyiptain hal-hal yang bikin manusia itu jadi merusak misalnya katakanlah. Ya. Karena memang kita juga tetap butuh hormon stres, kita juga tetap butuh adrenalin. Jadi adrenalin itu gini, misalnya nih, kawan-kawan lagi ada di satu ruangan sekarang, tertutup, sebuah kamar lah katakan. Tiba-tiba saya masukin buaya ke situ. Bagaimana denyut jantungnya? Deg-degannya, adrenalinnya naik ya nggak? Bagaimana tidak tiba-tiba ada buaya,
Yang tadinya Anda nggak bisa lompat pagar, Anda bisa lompat pagar. Yang tadinya larinya lambat, sekarang tiba-tiba jadi cepat. Benar nggak? Itu manfaatnya hormon adrenalin, hormon stres. Biar apa? Biar manusia waspada, aware, sadar, bangun, konsentrasi penuh. Jadi kita tetap butuh hormon stres untuk menghadapi hal-hal yang memang mungkin bahaya. Kayak tiba-tiba kemarin kawan saudara-saudara kita di Bekasi ya, yang tiba-tiba kebanjiran. Itu juga butuh hormon adrenalin karena kalau ketika ada banjir tetap gimana gitu ya, wah itu justru bisa membahayakan. Atau ketika ada tsunami misalnya, ketika ada gempa, itu kan semua perlu aware, perlu apa ya? Perlu fokus penuh. Adrenalin perlu naik. Seorang ibu yang tadinya dia lompat aja nggak bisa, tapi ketika melihat anaknya sudah mulai terseret arus, dia bisa melakukan apapun. Itu kan hormon adrenalinnya naik. Perempuan kalau sama kecoa teriak-teriak, gitu. Tapi giliran anaknya yang diserang kecoa, dia bisa berani menghadapi itu. Itu fungsi hormon adrenalin kawan-kawan. Jadi memang kita juga tetap butuh hormon stres sebetulnya. Akan tetapi dalam kadar dan waktu yang secukupnya, tidak berlebihan. Ya enggak? Misalnya seorang ibu melihat bayinya yang lagi tidur, tiba-tiba di dekatnya ada ular. Meskipun si ibu takut ular, kira-kira apa yang akan si ibu itu lakukan? Ya, saya yakin ibu itu akan melakukan apapun gimana caranya buat menyelamatkan anaknya. Meskipun dia harus berhadapan dengan ular dan punya resiko untuk dipatuk ular. Nah, itu fungsi hormon adrenalin. Jadi tetap berfungsi, tetap ada kebaikannya. Ya. Jadi memang di saat-saat tertentu kita butuh hormon itu juga. Akan tetapi kalau dalam waktu yang lama, nah ini yang berbahaya kawan-kawan. Maka agar emosi ini terjaga dengan baik, seimbang, stabil gitu ya. Karena kita tetap butuh juga semua emosi ini. Ya, agar apa? Agar menyeimbangkan kondisi fisik dan mental kita. Termasuk misalnya saya beberapa waktu lalu sempat bikin konten tuh ketika kita bersedih misalnya. Itu kan ketika sedih gitu ya. Berarti ada sesuatu yang perlu kita pahami. Apa yang sedang terjadi? Kok saya ngerasa sedih ya? Itu kan pemrosesan. Pemrosesan sedih itu datang ke dalam diri kita. Proses detoxnya. Karena kita nggak bisa menghindari, saya nggak boleh sedih, saya nggak mau sedih, nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur emosi mana yang harus datang hari ini, emosi mana yang harus berkunjung ke saya pagi ini, kan nggak bisa ngatur ya. Maka ketika kita kedatangan tamu itu, emosi-emosi itu, maka kita perlu bersiap siaga. Kita perlu menjamu semua tamu itu. Kalau sedih berarti apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita harus menolak kesedihannya atau gimana? Karena ketika kita menolak pun kesedihan itu akan tetap kerasa. Ya kan kawan. Jadi ketika sedih datang, tubuh kita itu langsung bertransformasi. Autopilot. Gimana cara tubuh mengauto-pilotkan ketika manusia sedang bersedih? Biasanya orang yang bersedih kan suka pada lemes ya, bawaannya tuh suka males gitu. Karena kenapa? Memang tubuh kita ketika ada sedih datang, dia si hormon-hormon imunitasnya itu dia mengurangi aktivitasnya. Dia nggak berproduksi banyak. Dia menurunkan aktivitasnya buat memproduksi hormon sel-sel imun itu. Karena kenapa? Buat menyeimbangkan. Saat stres datang, takutnya si sel-sel imun itu dia menyerang, stresnya itu membabi buta. Karena kenapa? Dianggap sesuatu yang membahayakan tubuh, ya enggak? Nah, kalau sel imunnya tetap berproduksi terus, nanti lama-lama dia bisa merusak sel jaringan yang ada di kulit kita, di tubuh kita, di sendi-sendi tubuh kita. Akhirnya bikin radang dan sebagainya. Makanya kenapa kalau kesedihan yang mendalam berlarut-larut itu bikin apa ya? Ya bikin merusak fisik kita.
Jadi it's okay sedih tapi sesaat aja. Jangan terlalu berlarut gitu, karena itu bisa berefek sama tubuh kita. Tiba-tiba sakit di punggung, tiba-tiba sakit di kaki, tiba-tiba sakit di bagian mana gitu. Karena kenapa? Nah itu tadi, ya. Maka tubuh kita ini akan ngerasa kayak lemes gitu ya ketika sedih. Kalau berlarut-larut, wah ini bahaya. Dia sel imunnya dia nggak produksi terus lama-lama. Kalau bakteri datang, virus datang, kita akan gampang terserang penyakit. Karena kenapa? Sel imunnya turun produksinya. Akhirnya apa? Gampang terserang penyakit. Ya kalau nggak berproduksi sebentar ya wajar, nggak apa-apa. Kita masih punya cadangan pasukan lain lah gitu ya. Tapi kalau terus-terusan tidak diproduksi, nah ini yang mengerikan. Akhirnya dia nggak punya kekebalan tubuh buat melawan bakteri yang tidak baik di dalam tubuh. Itulah dari kesedihan aja nih udah ngaruh banget. Belum lagi kita bahas jengkel, amarah, dendam, wah itu sesuatu yang kalau kalau diuraikan secara sains gitu ya, wah ini sangat menarik. Karena memang efeknya kerasa. Lihat ya Anda seberapa sering sakit kepala karena melihat sesuatu hal yang mungkin Anda nggak suka, nggak seneng gitu ya. Karena memangnya berpengaruh sama fisik. Gitu kawan-kawan ya. Sehingga ini kita perlu didetox nih. Yang didetoxnya bukan hanya jangan makan seblak dan sebagainya ya. Jadi dari makanan-makanan yang diatur juga berpengaruh terhadap fisik kita. Emosi juga berpengaruh terhadap fisik kita. Jadi kita perlu ngatur nih emosi apa yang mau kita masukin gitu. Mau kita biarkan di dalam diri kita tuh mau emosi yang mana. Kita mau masukin apa? Ibarat kita kalau lagi ke rumah makan ya Bu ya. Kan kalau di warteg misalnya, kita kan tinggal milih tuh ya. Tinggal touch screen, slide yang mana gitu. Mau ayam goreng kah, mau telur asin kah, atau apa misalnya. Itu kan di hadapan kita tuh ada kayak serangkaian menu. Kita mau pilih yang mana. Nah itulah yang akan menjadi input dalam diri kita. Emosi juga sama. Ya. Yang perlu kita proses dengan baik tuh yang mana. Gitu ya. Termasuk juga kawan-kawan yang kayak bau badan, kayak gitu ya. Itu biasanya karena makanannya juga yang tidak sehat. Bisa jadi dari ususnya yang mungkin juga tidak bersih. Begitupun dengan kalau emosi-emosi yang masuk ke dalam diri kita tuh yang gak sehat-sehat. Itu biasanya bikin gak enak gitu ya. Pengaruh juga. Gitu kawan-kawan ya. Sakit punggung ke pinggang. Oh iya, kalau itu jelas ya. Biasanya karena sering nahan jengkel bisa jadi. Karena kan hormon adrenalin tadi, si anak ginjal tadi kan letaknya memang di pinggang sini. Kan nanti boleh searching deh. Letak hormon adrenalin tuh di mana? Anak ginjal tuh ya. Nanti cek di mana letaknya. Biasanya kalau keproduksinya sering, apalagi dalam jumlah banyak, artinya ya sering jengkel, sering marah. Ya biasanya kerasanya di situ.